memulai pidato dalam 3, 2, 1. Jadi ini adalah memulai aktor sebagai Panji, maka bebannya ada dua. Satu, menjelaskan apa interest Panji, tapi yang kedua, membuktikan kenapa interestnya bisa dicapai dengan menggunakan beasiswa ini sendiri. Tapi oke, mari kita bingkai sebenarnya debat itu akan seperti apa. Satu, kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian dan juga pemanasan, seperti misalnya pemanasan global atau eskalasi konflik dan juga perang di masa depan yang membuat katakanlah ada harm-harm seperti gagal panen, banjir, kekeringan karena kenaikan suhu tadi, ataupun yang kedua ada katakanlah gangguan distribusi barang karena perang tadi, terutama di bidang energi yang membuat segala bentuk kerentanan di masa depan, seperti misalnya satu, ada kelangkaan barang-barang karena ada ya katakanlah rendahnya produksi tadi karena ada gangguan alam dan juga distribusi. Tapi kedua, ada kenaikan harga-harga misal energi dan juga barang-barang pokok ketika misalnya bahan bakunya itu juga sulit diakses. Inilah alasan kenapa masyarakat rentan terutama menengah ke bawah akan sulit mengakses katakanlah kebutuhan seperti ini yang mengganggu segala bentuk produktivitas dan juga kehidupan dia untuk katakanlah bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi yang B, saya rasa kalau kita bawa soal bantuan pemerintah ini juga nggak eksis karena satu, saya rasa ini tuh nggak pasti karena di status quo ada kata sektor-sektor lain yang lebih urgent seperti misalnya ya pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Katakanlah banjir di Sumatera itu juga tidak diterapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah tidak mau mengeluarkan dana sebesar itu kepada misalnya ya masyarakat seperti ini. Tapi kedua, kalaupun ada bansos dan juga bantuan sosial, saya rasa ini jumlahnya sangat sedikit dan sangat lama karena pemerintah harus mengcover segala bentuk kebutuhan masyarakat, maka itu nggak eksklusif untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat secara marginal tadi. Maka dibutuhkan kemandirian ekonomi agar mereka itu bisa bertahan di masa depan. Tapi yang C, saya rasa interest Panji itu tuh apa? Satu, secara inherent dia tuh mau bahagia yang dilihat dari misalnya ya kemampuan dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk katakanlah secara jangka panjang. Tapi kedua, dia juga bahagia ketika bisa melindungi orang tuanya, katakanlah membahagiakan, memberikan emas atau mengumrohkan dia, atau katakanlah setidaknya bisa mengobati dia dalam katakanlah saat-saat yang saat krisis, bagaimana mereka tuh punya uang untuk berobat. Tapi ketiga, dia juga akan bahagia ketika memiliki katakanlah track record yang bagus, bagaimana dia itu akan mencapai puncak karirnya sebagai dokter spesialis misalnya, dan juga mendapatkan validasi masyarakat. Itu adalah parameter kebahagiaan dari si Panji itu sendiri. Tapi kenapa padanya ini akan tercapai? Saya rasa prasyarat kebahagiaan tercapai adalah ketika ekonominya itu jalan dulu, seperti misalnya dia tuh jadi dokter spesialis atau memiliki gaji yang lebih tinggi untuk dia tuh bisa menabung investasi atau katakanlah mengakses asuransi yang menjadi safety net dia di masa depan. Tapi oke, kenapa pada akhirnya ini akan menjadi safety net di masa depan? Satu, ketika misalnya ada harga-harga yang mahal, dia tuh bisa tetap mengakses ini karena dia tuh ada simpanan dana misalnya. Tapi kedua, ini juga katakanlah menjadi safety net ketika orang tuanya sakit, dia tuh bisa mencari dokter terbaik atau rumah sakit terbaik untuk katakanlah mengobatinya. Sekalipun dia tuh dokter spesialis misalnya atau dokter umum, dia tuh tetap butuh katakanlah sumber daya seperti mesin-mesin atau obat-obatan, maka tetap butuh ekonominya. Tapi oke, lawan mungkin akan bilang kalau misalnya nanti itu akan katakanlah membuat orang tuanya itu rentan karena katakanlah Panji akan pergi dan katakan nggak ada yang bisa merawat orang tuanya, nggak ada yang katakan memberikan dana kepada mereka. Tapi satu, saya rasa ada tabungan Panji secara tipis-tipis yang katakanlah bisa cukup untuk mengcover kebutuhan masyarakat, kebutuhan keluarganya untuk setidaknya makan dan juga minum misalnya. Tapi kedua, saya rasa ini ada beasiswa Panji yang datang dari pemerintah daerah, artinya itu khusus dan juga katakanlah eksklusif untuk Panji. Artinya apa? Saya rasa udah ada pertimbangan dulu seperti misalnya riset, bagaimana dia tuh meriset keluarganya dulu, itu alasannya kenapa ada jaminan sosial seperti misalnya bansos kepada keluarga Panji itu sendiri untuk dia tuh bisa bertahan. Tapi ketiga, sekalipun nggak ada bukti kalau Panji dari menengah ke bawah itu bisa jadi dokter, itu tuh dibuktikan lewat misalnya perjuangan orang tuanya selama ini yang dia tuh kerja keras. Artinya apa? Saya rasa ketika Panji itu katakanlah melanjutkan studi, orang tuanya tetap akan ada insentif untuk dia tuh katakanlah berusaha dan juga berjuang sendiri. Tapi keempat, kalaupun nggak ada, saya rasa masih ada bantuan dari masyarakat karena ada basis komunalitas dan juga kesatuan di sisi mereka untuk katakanlah masyarakat itu membantu orang tua Panji, ataupun misalnya ada ya katakanlah harapan-harapan agar masyarakat itu bisa dibantu dan disembuhkan Panji di masa depan. Makanya dia tuh mau merawat keluarga saat ini agar katakanlah ada utang budi dan juga ya kemampuan untuk kata dia tuh membalas budinya. Tapi oke, masuk dalam argumen saya. Satu, kenapa pada akhirnya ini adalah bentuk rasionalitas dari misalnya Panji itu sendiri. Tapi kedua, kenapa secara ekonomi dan juga kebahagiaan itu akan tercapai. Satu, saya rasa Panji itu adalah dokter umum saat ini yang katakanlah dia tuh adalah aktor yang udah berjuang bertahun-tahun katakanlah untuk masuk FK itu sendiri. Saya rasa karena dia tuh dokter umum, saya rasa gajinya tuh masih sangat sedikit karena itu adalah dokter secara general misalnya, bukan terspesialisasi. Artinya masih banyak dokter-dokter umum lain yang ada di daerah itu sendiri, maka gajinya tuh nggak eksklusif setinggi itu pada akhirnya. Artinya apa? Saya rasa peluang dia untuk katakanlah mendapatkan ekonomi atau kebebasan freedom itu nggak pernah akan selekli itu karena padanya ada katakanlah gaji yang sangat rentan dan juga sedikit, katakanlah hanya UMR misalnya, atau hanya cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari, nggak cukup untuk menabung atau misalnya ya
bertahan secara jangka panjang itu sendiri. Makanya Panji itu perlu adanya katakanlah ya misalnya bantuan-bantuan atau gaji yang lebih tinggi, karena kehidupan dia selama ini saat ini itu juga katakanlah belum bahagia karena masih banyak penuh ancaman baik katakanlah dalam inherent ataupun eksternalitas. Tapi saya rasa beasiswa itu adalah bentuk solusi yang harus dia ambil, katakanlah itu adalah bentuk solusinya secara jangka panjang. Kenapa? Satu, saya rasa kalau kita bahas soal survive-nya, saya rasa Panji bisa survive sekalipun ada pelajaran yang lebih sulit, karena dia katakanlah dari menengah ke bawah juga, artinya udah ada banyak perjuangan dia untuk jadi dokter selama bertahun-tahun. Itulah adalah bukti ketahanan mentalnya, karena dia udah katakanlah bisa membagi waktu dengan bagus juga. Tapi yang kedua, sekalipun ada fase dia tuh demotivasi, saya rasa itu nggak apa-apa, karena pada akhirnya ada katakanlah narasi-narasi bangkit dari orang tua yang harus dia bahagiakan dan juga dorongan eksternalitas, makanya dia itu akan bangkit sendiri. Tapi kalau misalnya dia tuh nggak ambil beasiswa ini, satu, saya rasa ada beban pikiran yang sangat dalam di masa depan, berupa penyesalan dan juga rasa penasaran bagaimana ketika saya itu mengambil beasiswa di masa lalu, apakah saya itu akan sukses di masa depan. Itu adalah beban pikiran dia yang akan dia katakanlah internalisasi bertahun-tahun. Tapi kedua, saya rasa ini akan menghantui pikirannya selama bertahun-tahun, karena pada dasarnya dia itu rasional, artinya dia itu selalu memikirkan katakanlah sebab akibatnya, bagaimana dia itu akan kepikiran kepada misalnya beasiswa seperti ini. Tapi yang ketiga, inilah yang buruk. Kenapa? Satu, akan membuat katakanlah Panji tadi jadi stres karena dia itu kehilangan harapan. Tapi kedua, ada demotivasi karena dia itu membuang satu-satunya kesempatan untuk dia itu katakanlah bisa berprogres dan juga sukses lewat misalnya beasiswa tadi, dan itu katakanlah nggak bisa datang 2 kali di masa depan. Tapi yang ketiga, saya rasa proses penyesalannya akan lebih besar juga, karena satu, ada katakanlah orang tua rentan yang nggak pernah dia selamatkan karena dia tuh nggak punya uang karena gajinya masih sedikit. Tapi yang kedua, katakanlah dia tuh ya juga susah akses kebutuhan di katakanlah skenario terburuk seperti konflik tadi, maka segala bentuk kerentanannya itu tetap akan ada. Tapi bagaimana di sisi kami bisa lebih bagus. Satu, saya rasa ketika dia itu jadi dokter spesialis, saya rasa akan ada misalnya peluang gaji yang lebih tinggi dan juga kepastian pekerjaan, karena dokter spesialis di daerah Panji itu masih sangat sedikit juga. Makanya ketika dia itu udah katakanlah lulus, dia itu bisa mendapatkan akses pekerjaan itu sendiri. Tapi kedua, saya rasa dia itu bisa mencapai puncak karirnya, puncak pengetahuan lewat misalnya ya katakanlah pengetahuan yang dia internalisasi dari katakanlah studi dokter spesialis tadi, artinya ada kepuasan secara inherent untuk katakanlah mengakses informasi tadi. Tapi ketiga, saya rasa pun kalau misalnya ini itu sangat lama, itu nggak apa-apa, karena satu, ini tuh ada investasi jangka panjang, ada jaminan katakanlah ketahanan dan juga kesuksesan dia di masa depan. Tapi ketiga, saya rasa ini akan membuat finansialnya lebih bagus untuk katakanlah bisa mengakses segala bentuk kebutuhan dasarnya. Tapi yang kedua juga bisa menyembuhkan orang tuanya dan juga masyarakat ketika dalam skenario terburuk. Analoginya seperti apa? Misalnya dia tuh jadi dokter spesialis dalam bidang imun, dia tuh bisa menyelamatkan banyak masyarakat dengan meriset katakanlah misalnya vaksin corona misalnya, itu adalah bentuk kata kebahagiaan dia ketika bisa menyelamatkan orang tua dan juga masyarakatnya. Maka Bagas sebagai tim proposisi.